Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Nur Oktaviani, perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada rekan saya yaitu Aulia Khairutunisa, Putri Amelia, dan juga Zulfadina. Di sini kelompok kami akan mempraktekkan video role play tentang pemeriksaan fisik pada remaja dengan anemia. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah proses medis yang harus dijalani saat diagnosis penyakit. Hasilnya dicatat dalam rekam medis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis dan merencanakan perawatan lanjutan. Pemeriksaan fisik akan dilakukan secara sistematis, mulai dari kepala hingga ujung kaki atau head to toe yang dilakukan dengan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, aukultasi, dan juga perkusi. Kemudian tujuan dari pemeriksaan fisik diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien. Yang kedua, untuk menambah, mengkonfirmasi atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan. Yang ketiga, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan. Yang keempat, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaan. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Kemudian pengertian anemia, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehingga tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Biasanya ditandai dengan wajah terlihat pucat, mudah lelah, pusing, dan sakit kepala. Yang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan, jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin mengajukan beberapa keluhan. Jadi akhir-akhir ini saya tuh sering merasakan pusing, lalu gampang capek gitu Bu. Oh iya, dengan Ibu siapa ya? Ibu Nurul. Ibu Nurul. Usianya berapa tahun Ibu Nurul? 18 Bu. Wah, masih 18 tahun ya Ibu. Iya. Sekarang kuliah atau kerja? Kuliah. Masih kuliah. Alamatnya di mana Ibu Nurul? Di Pelabuhan. Di Pelabuhan. Sudah berapa lama Ibu pusingnya? Kira-kira sudah ada 3 bulanan lah Bu. Sudah ada 3 bulan. Haidnya lancar Ibu? Lancar sih, cuman saya tuh haidnya kayak lama gitu Bu. Oh, lama ya Bu. Sehari bisa berapa kali gantinya Bu? Hari 3 lah. 3 kali, lumayan banyak juga ya Bu. Untuk makanan? Makanan sih ya kayak jajan-jajan di luar gitu Bu. Jajan di luar. Tapi sering makan sayur, makan? Nggak sering sih, cuman ya lumayan gitu. Untuk minumnya? Minumnya saya kurang, soalnya Oh iya, kurang minum. kurang minum. Untuk tidurnya sering begadang atau tidak Bu? Iya. Oh iya, baik. Baik, untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Mbak Nurul dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana? Apakah Mbak Nurul bersedia? Iya Bu. Ya baik. Sebelumnya silakan Mbak Nurul tanda tangan dulu untuk persetujuannya. Ini sebagai informed consent. Baik, terima kasih. Untuk itu sebentar saya siapkan ruangan dan alat-alatnya terlebih dahulu ya Mbak Nurul. Mohon ditunggu sebentar Mbak Nurul. Iya Bu Bidan. Baik, selanjutnya kita melakukan persiapan untuk alat dan bahan dan juga ruangan. Ruangannya harus bersih, nyaman, tertutup, dan juga terjamin kerahasiaan pasien. Kemudian untuk alat dan bahannya di sini ada tisu, ada handscoon, kemudian ada termometer, ada lila, ini ada pen light, terus ada stopwatch, kemudian ada tensimeter, dan juga yang terakhir ada stetoskop. Selanjutnya mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita memakai APD lengkap.
kita timbang terlebih dahulu. Berat ibu ya tebak ya Bu. Berat ibu 60 kilo. Selanjutnya kita akan ukur berat badan ibu ya Bu. Maaf ibu bisa turun dulu. Maaf ya Bu. Tinggi ibu 160. Baik ibu, di sini saya akan mengukur suhu ibu terlebih dahulu ya Bu. Maaf ya ibu. Suhu ibu 36,5 itu normal ya Bu. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah ibu. Apakah ibu mempunyai riwayat hipertensi? Tidak. Tidak ya Bu. Maaf ya ibu. Tekanan darah ibu 110/70 normal ya Bu. Maaf ya Bu. Nadi ibu normal 80 kali per menit ya Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memeriksa kepala terlebih dahulu. Takutnya ada kotoran ketombe atau kutu. Tidak ada ya Bu, kepala ibu bersih. Iya. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa telinga ibu juga bersih. Hidung ibu bersih tanpa ada kotoran. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa dahi ibu ya Bu. Normal, tidak ada dehidrasi dan edema. Ibu maaf, boleh lihat matanya ke atas ya Bu. Agak sedikit pucat ya Bu. Iya. Lidahnya Bu, boleh bisa itu agak sedikit pucat juga. Baik, di sini saya akan memeriksa dada ibu terlebih dahulu. Detaknya normal ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan memeriksa payudara ibu ya Bu. Takutnya ada benjolan atau tidak ada benjolan ya Bu. Iya. Selanjutnya Baik Ibu, saya akan memeriksa area perut. Punten ya Bu. Iya. Bagus ya, tidak ada bekas jahitan. Punten ya Bu. Sakit gak? Enggak. Sakit ya Bu? Enggak. Satu lagi, sakit gak Bu? Enggak. Punten Bu, pinjem tangannya ya Bu. Tangannya bagus ya, simetris. Cuman agak sedikit pucat, kurang minum air putih sepertinya ya Bu ya. Kukunya bagus, tidak panjang ya. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa daerah kaki ya Bu ya. Punten ya Bu. Bisa diangkat satu aja yang ini. Bagus ya Bu, tidak ada varises. Satu lagi Bu, diangkat. Bagus ya Bu, simetris juga. Sakit gak? Enggak. Satu lagi. Sakit gak Bu? Enggak. Baik. Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa area punggung Ibu ya. Mohon berdiri. Punten ya Bu. Iya. Sakit gak Bu? Enggak. Satu lagi. Sakit gak? Enggak. Baik, berarti bagus ya Bu. Baik Ibu, sekarang kita akan memeriksa refleks Ibu ya, apakah bagus atau tidak. Permisi ya Bu. Iya. Satu lagi. Bagus ya Bu. Sekarang kita akan mengukur lengan Ibu. Ibu biasanya kegiatan itu memakai yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. Oke. Permisi ya. Bagus Bu. 24 ya. Ya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan tadi semuanya bagus ya Bu. Kemudian saya tadi juga lihat ada tanda-tanda anemia pada diri Ibu, mulai dari kaki, tangan, terus juga dari mata Ibu yang sedikit pucat.
di situ juga saya terlihat seperti itu emang anemia. Emang anemia itu apa, Bu? Jadi anemia itu sel darah merah yang membawa oksigen dari masuk ke seluruh tubuh. Jadi kalau anemia itu tadi kekurangan oksigen, maka tubuh ibu ini akan terlihat lemas, kemudian juga sering sakit kepala, pucat, apalagi remaja yang sedang haid. Nah, itu bisa terjadi remaja yang pucat itu bisa terjadi karena dia itu sedang terkena menstruasi. Apakah ibu sedang menstruasi? Iya. Nah, jadi Bu, menstruasinya itu kalau hanya ganti pembalut sampai 4 kali atau lebih, itu bisa menyebabkan kehilangan darah atau bisa menyebabkan anemia, Bu. Nah, lalu remaja putri juga sering kekurangan zat besi ataupun protein seperti dari makan makanan, dari minuman, kemudian dari minuman yang kurang. Nah, terus juga kadang remaja itu juga melakukan diet tanpa memperhatikan asupan zat besi, tanpa memperhatikan asupannya. Jadi itu bisa mengurangi juga. Terus untuk mencegah anemia itu gimana, Bu? Nah, jadi untuk mencegah anemia itu ibu bisa makan makanan yang gizinya itu seimbang seperti sayur-sayuran, kemudian juga buah-buahan, kemudian lauk dan pauk. Jadi kalau makan itu jangan satu menu saja ya, Bu. Nah, bisa ibu makan dengan buah-buahan, kemudian juga dengan sayuran, lauk yang lain juga. Nah, nanti di sini saya akan kasih obat penambah darah, kemudian ibu minum 1 kali 1 minggu. Kalau itu 1 minggu 1 kali, itu kalau sedang tidak menstruasi. Tapi kalau sedang menstruasi, ibu bisa minum 1 kali 1 hari. Udah. Terus di sini juga ibu harus disampingi dengan banyak olahraga ya, Bu. Kan di sini ibu jarang olahraga, cuma melakukan aktivitas rumah, dan juga di sini ibu harus sering mencuci tangan dan minum air putih yang banyak. Kalau untuk efek samping ya, Bu, itu sering terjadi nyeri ulu hati, kadang juga mual. Nah, itu nggak apa-apa, Bu. Mengkonsumsi yang tadi. Nah, juga untuk mengurangi gejalanya harus makan terlebih dahulu. Nah, makan dulu sebelum minum obat tambah darah ini. Kemudian makanan yang gizinya seimbang juga harus ada, seperti ya pada lauk pauk, kemudian juga buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok yang lain juga. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Nggak ada, cukup Bu. Baik, Bu, kalau tidak ada ya, nah ini nanti saya kasih obat penambah darahnya. Obat tambah darahnya ini diminum 1 kali sekali ya, 1 hari sekali kalau lagi mens. Tapi kalau tidak ya cukup 1 kali 1 minggu. Nanti juga jangan lupa diminum ya, Bu, obatnya. Nah, kalau ada keluhan lain, ibu bisa datang lagi ke saya untuk menanyakannya.